Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan atas kehidupan yang boleh kita alami dan kita nikmati di hari ini. Kita percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini dari 2 Samuel pasal 17 ayat 17 sampai 27. 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai 27. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah berdoa. Ungkapan syukur dan terima kasih ya Tuhan kami persembahkan kepadamu atas kasih dan cintamu yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam hidup ini. Engkau Allah yang baik, yang setia, menopang dan menolong kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami semuanya, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami akan baca dan kami renungkan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askalon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Palestina, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan. Panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kermisi, yang menyelamatkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Mereka susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering ketika ada orang yang membenci dan menyakiti kita, maka secara manusia maka sering pembalasanlah yang kemudian kita rancangkan atau kita rencanakan kepada orang yang membenci atau kemudian yang tidak suka kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Saul sebagai seorang raja yang dipilih Tuhan sangat membenci Daud. Bahkan berkali-kali Saul ingin membunuh Daud karena kebenciannya. Walaupun saudara-saudara, dalam pengejaran yang dilakukan oleh Saul kepada Daud sering kemudian memiliki kesempatan untuk kemudian membalas dendam. Namun saudara-saudara, Alkitab menceritakan bagi kita bahwa Daud tidak pernah kemudian membalas apa yang dilakukan oleh Saul baginya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Saul kemudian berperang dengan orang Filistin bersama anaknya Yonatan, sahabat dari Daud, pada saat mereka kemudian dikalahkan, mereka dikejar, akhirnya saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Saul dan Yonatan kemudian bunuh diri karena mereka dikalahkan oleh tentara Filistin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Daud mendengarkan berita bahwa Saul dan Yonatan sahabatnya telah terbunuh, maka saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Daud tidaklah merasa senang atas peristiwa dan berita yang didengarkannya. Pembacaan kita menggambarkan kepada kita bahwa Daud sangat bersedih, sangat berduka cita atas apa yang dialami oleh Saul dan Yonatan. Dalam duka cita dan dalam ratapan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ia kemudian memuji Saul dan Yonatan bahwa mereka adalah orang-orang yang dicintai dan orang-orang yang ramah, yang merupakan pahlawan yang telah kemudian membuat Israel menjadi bangsa yang kuat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dendam bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Alkitab mengajarkan bagi kita, saudara-saudara, bahwa pengampunan jauh lebih mulia daripada dendam itu sendiri. Bukankah Yesus mengajarkan bagi kita bahwa kita harus kemudian mencintai dan mengasihi orang yang membenci kita, bahkan mendoakan dan memberikan berkat baginya. Tuhan memberkati saudara-saudara untuk terus belajar memberikan pengampunan. Amin. Marilah berdoa. Bapa di sorga, hari ini kami mengucap syukur dan menaikkan pujian kepadamu atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Biarlah kiranya dalam anugerah-Mu kami kuat menjalani kehidupan ini. Firman-Mu memberikan motivasi bagi kami. Firman-Mu memberikan pengharapan bagi kami, bahwa Kristus telah menaklukkan segala kuasa maut, sehingga iman kami meyakinkan kepada kami bahwa kami berjalan dalam kemenangan, karena kami percaya kepada Tuhan yang menang. Kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Kiranya Tuhan menolong dan menopang kami menjalani kehidupan, baik pribadi kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha kami. Segala tantangan kehidupan yang pasti ada di hadapan kami, di dalam kuasa-Mu kami pasti dimenangkan, karena Engkau adalah Allah yang menopang dan menolong kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini permohonan kami, ini kehidupan kami. Sendengkan telinga kasih-Mu Tuhan, jawab doa kami.
Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.